Oke ya, sambil tunggu yang lain, kita preview dulu ya, sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di awal ini alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita diberikan kesehatan dan kenikmatan yang lain hingga kita bisa silaturahmi di sini, dan kita berikan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW agar kita termasuk dari umatnya yang mendapat syafaatnya kelak ya. Sambil tunggu yang lain, sebelum kita mulai ya, beberapa kemarin kita sudah live berkali-kali ya, dan beberapa pembahasan juga banyak sekali yang dibahas ya. Yang pertama dibahas yaitu adalah tentang sinyal-sinyal Allah yang ada di kondisi saat ini ya. Nah, jadi Allah sudah kasih beberapa sinyal, Allah kasih beberapa tanda bahwa kita ya untuk mendapatkan keajaiban itu ya memang kita harus apa ya bahasa sederhananya ya, harus mengetahui ya, harus mengetahui atau lebih jeli dengan sinyal-sinyal Allah yang datang. Nah ya, seperti itu pembahasan yang pertama kali ya, saya adakan live FB melalui grup ini ya. Selanjutnya saya bahas tentang detoksifikasi rezeki ya. Selanjutnya detoksifikasi rezeki ya. Nah, di situ adalah ternyata kondisi saat ini kita itu sedang mengalami banyak sekali yaitu detox ya. Mungkin ada yang lagi asetnya terjual, nggak dapat penghasilan, mungkin kondisi kesehatan yang kurang bagus, kondisi keluarga yang kurang bagus, anak yang kurang bagus. Jadi artinya kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan tersebut ternyata itu detox rezeki. Nah itu adalah pembahasan kita di live yang kedua. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang rezeki on time ya, tentang rezeki on time. Nah bahwa ternyata kita itu suka dengan yang namanya kata-kata on time ya, kita suka dengan kata-kata on time. Saat kita janjian dengan orang, setelah itu kita ketemuan dan akhirnya di hari, detik, waktu, jam yang on time semuanya, itu kita suka, kita senang gitu ya. Nah begitu juga Allah juga senang kalau kita on time. Artinya on time kata apa Mas Bayu? Saat ada panggilan ya kita on time ya. Saat ada Allah kasih mungkin ya sarana ya, artinya satu kondisi yang kita diberikan sesuatu hal, tanda-tanda datangnya rezeki ya, datangnya rezeki, kita juga segera mengucapkannya dengan on time. Maksudnya bersyukur dengan on time. Termasuk bungkus permen pun, nah, kita pun juga harus bersyukurnya on time. Nah, ya. Cuma kadang kita ternyata tidak bisa on time. Nah, itu pembahasan kita yang selanjutnya. Setelah itu makin dekat, makin kesini, nah, pembahasannya makin dahsyat ya, makin luar biasa.
ya, termasuk sampai kepada yang kemarin. Pembahasan yang paling terbaru yang kemarin adalah tentang rahasia keajaiban dengan formula LOP dan terumbu karang. Nah, itu satu formula yang saya sukai, ya. Satu formula yang saya sukai yaitu adalah yang kemarin saya bagi, yang saya jadikan apa ya, pembahasan live kita minggu kemarin, ya minggu kemarin hari Ahad. Nah, minggu kemarin di hari Ahad itu adalah formula yang paling saya sukai, ya. Artinya dari pengalaman saya yang paling saya sukai adalah yaitu formula LOP dan terumbu karang. Itu dahsyat sekali, ya. Dahsyat sekali. Itu mencakup semua. Sepertinya dua jurus, ya. Sepertinya dua jurus, yaitu hanya LOP dan terumbu karang. Tapi di dalam prakteknya dari dua jurus itu hampir banyak jurus yang masuk di situ, ya. Termasuk garis kebenaran bisa masuk, ya. Garis kebenaran bisa masuk. Setelah itu garpu tala bisa masuk, ya. Banyak sekali di dalamnya itu. Jadi itu formula yang sangat saya sukai secara pribadi, ya. Jadi jurus-jurusnya magnet rezeki. Sebelumnya saya mau menyapa dulu yang lain-lainnya, ya. Pak Sudarsono, alhamdulillah bisa menyimak. Wah, lagi kerja ya Pak Sudarsono. Yang lain dari manaan ini, ya? Nurul Ilmi, Fitri, ya. Dari mana? Dari kota mana aja boleh tahu? Sambil nunggu yang lain ini, ya. Sepertinya kalau jam sore ini makin gak gampang, ya. Nah, makin gak gampang. Mama Mia, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Mas Bayu ikut menyimak, ya, oke. Bu Eni, alhamdulillah, ya. Bandung, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, ya. Fitri ini Cermi Gresik, hadir Mas Bayu, Bu Fitri, alhamdulillah. Yang lainnya, yang bergabung yang lainnya dari kota mana? Ya, tadi sempat saya preview beberapa, ya. Nah, setelah itu saya menyapa lagi teman-teman yang hadir. Harapan saya cukup banyak sih, ya, karena hari ini saya coba sore di hari yang nggak biasanya. Saya biasanya pakai hari Ahad, ya. Saya live-nya hari Ahad dan itu biasanya siang. Nah, itu. Cuma saya memang sengaja saya coba ya. Saya nyoba sore hari di harinya hari aktif, yaitu hari Jumat, ya. Hari Jumat, hari raya, ya, hari raya. Saya pakai itu sengaja, ya. Sengaja saya ini, dan itu seperti mendadak. Saya baru tadi pagi, ya, ingat saya. Tadi pagi baru bagikannya. Saya bagikan konversi ini. Nah, ya. Yang lain silakan. Lombok hadir, Masya Allah, alhamdulillah. Zamroni, Diato, Yogyakarta, alhamdulillah. Ella Nurella, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukabumi. Budiannya Jakarta, Budian dari Malang, disambi kerja juga ini demi belajar, alhamdulillah, masalah, insya Allah dapat dua keberkahan, ya. Kewajiban kerja tetap dikerjakan sambil juga kita multi, ya. Nah, multi karena memang sejatinya diri kita memang, kita di LOP kemarin, ya, saya jelasin ada 2 juta informasi yang masuk ke kita setelah sambil kerja, tapi ternyata kita mendengar apa yang dibahas, iya, nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa, bismillah, insya Allah dapat double, ya, double pahalanya, insya Allah, ya, insya Allah. Cimahi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya, kemudian, ya, salamnya. Sulawesi Selatan, Burasma tadi, ya, alhamdulillah. Jember, Masya Allah, alhamdulillah bergabung walaupun kondisi hujan. Oh, hujan ya Jember, alhamdulillah. Itu kesempatan tuh, ya, hujan-hujan itu kesempatan tuh, tanda-tandanya, ya, tanda-tandanya Allah lagi mau kasih tuh. Yang doa aja yang banyak. Kediri Pak Hans, oh, alhamdulillah, siap Pak Hans, ya. Bunur Jogja hadir, alhamdulillah, ya. Yang lain sambil kita tunggu yang lain, ya. Tadi saya sempat preview, ya, kemarin tadi di awal, ya. Preview saya sederhana dari beberapa kemarin yang sudah kita live, ya, jurus-jurus magnet rezeki yang sudah kita bahas, ya, dari mulai, ya,
tentang langkah keajaiban, lalu detox rezeki, rezeki on time, ya. Dan sampai yang kemarin, yang hari Ahad kemarin, nah itu yang paling saya menyampaikan tadi, itu adalah formula yang paling saya sukai secara pribadi, yang saya pribadi paling saya sukai dan paling saya benar-benar belajar maksimal untuk menerapkannya. Karena itu secara pribadi saya senang sekali dengan itu ya, LOP dan terumbu karang. Nah, ya, LOP dan terumbu karang itu sepertinya kayaknya Mas Bayu kok cuma 2 jurus Mas Bayu. Iya, sepertinya terlihat 2 jurus, tapi di dalamnya itu banyak sekali yang kita secara otomatis menerapkan jurus-jurus magnet rezeki yang lain ya. Yang mungkin yang tampak hanya LOP dan LOP dan terumbu karang ya. Tapi di dalamnya itu alhamdulillah banyak sekali jurus-jurus dari magnet rezeki yang juga kita terapkan ya. Semarang hadir, alhamdulillah. Bandung hadir, Pak Suyitno, alhamdulillah ya. Kembali lagi ya, teman-teman yang kemarin ikut di kelas Zoom ya. Jadi kelas Zoom kemarin memang sengaja saya bikin privat ya, privat kelas kemarin ada beberapa penyampaian yang mungkin ya khusus di mentoring. Ya karena itu tadi ya, karena kenapa Mas Bayu kok mentoring ya? Ya karena saya berdasar pengalaman saya gitu ya. Jadi kemarin saya adakan Zoom kelas itu adalah mentoring jurus dari LOP atau formula LOP dan terumbu karang, itu berdasar dari pengalaman saya ya. Berdasar dari pengalaman saya yang memang 2 jurus itu yang saya sukai gitu ya, yang saya sukai. Jadi saya bisa mungkin memberikan kalau ditanyai Mas Bayu apa yang dilakuin Mas Bayu kalau LOP ya, ya sederhana. Kita LOP, kalau bagi saya LOP-nya sederhana, saya sambil tulis gitu aja. Jadi LOP itu kan apa yang kita pancarkan, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi prasangka kita. Nah itu adalah menjadi doa otomatis 60.000 pikiran setiap hari. Nah itu kan ditangkap tuh doanya. Nah kadang kalau kita terbiasa itu semua dipikir, bahkan yang nggak positif dipikir. Nah itulah yang menjadikan LOP-nya mungkin kurang apa ya jadinya kurang sesuai ya, akhirnya saya melatihnya gimana Mas Bayu ya, diantaranya kemarin ada caranya melatihnya adalah LOP saya adalah membuat satu bentuk tulisan gitu loh ya, artinya apa yang kita LOP kan ditulis dan itu setiap saat kita kelihatan dengan LOP itu, jadi akhirnya saat ingat dengan itu, nah kita pasti berusaha untuk lebih positif. Nah itu diantara kemarin yang saya sharingkan di Zoom class ya, nggak di live FB enggak, tapi di Zoom class yang kemarin saya adakan kemarin sore ya. Suwarni ya, Padang hadir, Masya Allah, yuk luar biasa ya, nggak dekat semuanya ya. Yang wilayah saya Surabaya Sidoarjo hanya beberapa saja tadi, rata-rata Malang ya, Bandung, Jogja, Sulawesi, Semarang, Padang. Banyak sekali ya, sambil nunggu yang lain, sudah 20 orang ya, dan nunggu yang lain. Jadi itu kemarin ya, Zoom kelas saya kemarin adalah beberapa yang pengalaman saya yang saya bagikan. Nah, ya pengalaman, nah ini sudah aja muncul ya, Unani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ahmad Salin, alhamdulillah ya. Ingat jangan saya ya, ingat ya, ingat Pak Sidnat, semua insya Allah itu rahasia yang lain ya, nanti kita bahas di mentoring LOP itu. Mas Boy ingat ya, ingat, karena ada langkahnya itu ya, mengingat orang lain dan mementingkan orang lain itu adalah landasan terkuat kita bagaimana mencapai atau kita dapetin keajaiban dari Allah. LOP kita dapat kecapai itu diantaranya yang pertama adalah mengingat atau menganggap penting orang lain. Gitu ya, nah itu sepintas saja ya, sepintas saja. Jadi memang Zoom meeting kemarin, Zoom kelas kemarin itu memang tetap free, hanya saja pembahasan saya ada pembahasan yang karena ini pembahasan pengalaman saya, artinya saya ingin membagikan khusus yang mau saja, nah, khusus yang benar-benar sungguh-sungguh pengen dapetin. Nah gitu ya, kalau hanya sepintas gitu mengikut kayak seperti sore hari ini gitu ya, mungkin ikut habis itu
mungkin sambil sambil lain-lain atau mungkin enggak, itu mungkin ya nggak apa-apa gitu loh ya. Cuma kenapa Zoom kelas kemarin saya bikin itu memang saya pengen fokus yang tinggi, berbagi pengalaman saya. Nah, kemarin sudah saya bagikan beberapa ya, masih ada banyak sekali ya. Karena insya Allah Bismillah ya, semoga diberi waktu yang panjang juga. Nah itu untuk praktek dengan waktu yang cukup. Insya Allah ada beberapa minggu lah kita praktek untuk mentoring LOP tersebut. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu. Dari jurus-jurus magnet rezeki yang kemarin sudah kita bahas, itu sebenarnya poin-poin yang luar biasa, ya, poin-poin yang luar biasa, ya. Poin-poin yang luar biasa, yang termasuk mungkin yang paling saya bisa bercerita tentang apa yang saya praktekkan ya, termasuk yaitu adalah kemarin, ya, yang saya jadikan mentoring itu di dalam LOP dan terumbu karang ya. Pasti tentunya ya saat kita membuat LOP, satu harapan, satu keinginan ya, tentunya pasti bergandengan dengan jurus utamanya di mana rezeki, yaitu Garpu Tala. Nah, di Garpu Tala itu kita secara otomatis itu praktek juga jurus cermin ajaib dan garis kebenaran. Karena kita melihat ayat tersebut ya, tapi kalau garis kebenaran kita nggak turun, itu rasanya seperti tuh kan bener kan dia yang nggak bener, tuh kan dia kan bener, padahal diri ini ayat buat kita. Nah, jadi formula kemarin itu sepertinya simple, kelihatan dua jurus, tapi di dalamnya banyak sekali. Ya. Di dalamnya banyak sekali, dan bagaimana kita juga membuat LOP fokus kita yang memang sepertinya itu terfokus. Terfokus. Jadi ibaratnya Mas Bayu fokus ya, iya. Terumbu karang, pribadi plus 6. Nah, itu semua masuk ya, masuk di bagian dari formula ini. Ya memang sengaja saya bikin cuma LOP dan terumbu karang. Itu kesukaan saya. Secara saya pribadi saya senang sekali gitu dengan formula ini karena saya praktek ya. Karena di situ banyak sekali termasuk saat kita bikin LOP ya, berarti kan kita harus mau berhusnudon. Nah, mau berhusnudon seperti itu berarti kita mau mengakui bahwa diri kita ini banyak perisai, diri kita ini banyak dosa. Maka yang pasti di depan itu pasti yang terbaik yang sudah Allah kasih. Nah, makanya di situ kita praktek perisai rezekinya masuk, ya. Terus habis itu dalam LOP juga terjalin ada yang namanya disiplin kata. Nah, disiplin kata sudah jalan juga. Hati kita juga harus tenang saat kita dapetin satu persoalan ya, kita menghadapi satu persoalan, setelah itu kita berhusnudon. Nah, di situ kita juga menerapkan yang namanya positive feeling, perasaan kita tenang. Kalau nggak tenang kita pakai Garpu Tala. Makanya tadi seperti dua jurus yang sederhana, dua jurus yang sangat sederhana, tapi di dalamnya luar biasa sekali. Nah, karena itu kenapa kemarin teman-teman yang bergabung, ternyata ada 30 orang kemarin yang bergabung di Zoom class ya. Ternyata 30 orang dan saya screenshotnya memang kurang ya, ada 30 orang ya. Kemarin saya sampaikan memang mentoring ini bukan 1, 2, 3 atau seminggu 2 minggu, enggak. Mentoring ini berjalannya paling tidak waktunya adalah minimal saya coba untuk adalah paling enggak ya 30 sampai 40 hari. Nah, itu ya. Jadi mentoring itu saya bikin seperti itu buat teman-teman yang lain, dan itu bismillah insya Allah. Ya nggak tahu, saya pengen bagiin aja ya. Kalau Mas Bayu emang nggak ada lain-lainnya, insya Allah enggak. Sampai detik ini saya belum ya, sampai detik ini nggak ada ya. Dan saya nggak, insya Allah lah ya, insya Allah moga itu masih ada. Dan artinya itulah di awal masih atau penerapan saya adalah memang itu masih free ya, masih free ya. Buat teman-teman yang nggak ngerti, karena memang saya terbiasa cara saya belajar adalah dengan berbagi gitu loh. Cara belajar saya yang sempat saya sampaikan kemarin di live sebelumnya, cara belajar saya adalah dengan cara berbagi. Kalau saya semakin berbagi itu semakin saya bisa belajar, semakin saya bisa memahami. Nah, makanya kenapa seperti saya senang sekali seperti ini. Kemarin live, sekarang live lagi. Kemarin berbagi, sekarang berbagi lagi. Topiknya beda, topiknya masih nyambung, masih gini Mas Bayu. Ya itu karena cara belajar saya. Saya belajarnya adalah dengan cara berbagi. Oke, saya mau nyapa yang lain dulu ya.
Ya, satu sama dan terhubung. Oh iya, tadi saya nyebut ya daerah-daerah sini sekitar saya belum ada, ternyata Bunani muncul ya. Nah, ya. Suharni, Mas Bayu, ayat yang kita dapatkan kita dapat garpu tala itu berapa lama kita zikirkan? Zikirin sampai selesai. Zikirin sampai selesai. Maksudnya contoh, mungkin garpu tala kita amanah lunas, zikirin sampai lunas amanahnya. Kalau belum lunas ya terus zikirin. Saya punya buku kayak gini ya, kemarin saya tunjukkan ke teman-teman saya, teman-teman di Zoom meeting ya. Saat Zoom kemarin, kelas mentoring kemarin, saya tunjukkan buku ini. Ini buku saya. Ini buku saya. Mas Boy, isinya bukunya apa? Banyak sekali ya. Tulisan-tulisan semua yang sudah saya tulis, rangkuman-rangkuman ya. Nah, ini ya. Mungkin kelihatan atau enggak teman-teman. Nah, ini rangkuman-rangkuman saya, tulisan-tulisan banyak sekali. Nah, ya. Nah, tuh, dan ada lagi kertas-kertas tambahan seperti ini. Nah, ini saya masukkan saya rapi sekali ya. Ya. Oh, Mas Bayu orangnya ya, apa namanya? Ada yang ngomong, Mas Bayu melankolis ya, rapi banget. Enggak ya. Hanya ingin merapikan berdasar pengalaman aja. Kalau nggak dirapiin gini nggak kemana-mana, tulisannya kemana-mana gitu ya. Nah, buku ini saya punya beberapa. Buat apa Mas Bayu? Termasuk garpu tala saya. Garpu tala saya itu sama persis satu buku. Garpu tala saya itu ayatnya satu buku, hampir satu buku. Itu semua pertama kenal yang namanya garpu tala tahun 2017 itu masih ada. Pertama kali saya kenal garpu tala itu 2017. Ada di buku saya, ada buku saya di dalam ya, bukan buku ini, ada di buku saya khusus juga. Ini buku khusus juga, catatan saya untuk semua yang yang sudah saya pelajarin, poin-poin penting saya tulis di sini. Maka teman-teman di sini walaupun kita ngobrol, ada yang poin penting tulis saja. Nanti kumpulin jadi satu. Saya punya buku seperti ini. Ini buku untuk poin-poin penting dalam belajar ya. Nah, saya punya seperti ini. Ada lagi yang garpu tala. Jadi zikirin garpu tala sampai kapan Mas Bayu? Sampai amanah lunas. Saya zikirin garpu tala ada berapa garpu tala ya? Kurang lebih ada empat atau 5 garpu tala tentang amanah saya. Satu amanah yang sampai detik ini masih saya dikirim. Dan itu saya pertama dapat ayatnya 2000 berapa ya saya ingatnya. Intinya 2000, masih 2018 atau 2017 saya nggak ingat. Jadi amanah itu saya dapat, terus garpu tala sampai detik ini saya zikirin. Berarti belum lunas Mas Bayu amanahnya, masih tersisa ada. Ya, masih ada tersisa ya. Itu saya zikirin sampai sekarang. Itu nih, bisa. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lampung, Bu Saidatin Nafiah. Purbalingga, alhamdulillah, Bu Rahmani. Pak Arif Rohman, Zoom meeting kemarin tidak ada siaran ulang di YouTube Mas Bayu. Kemarin harapan saya bisa, karena harapan kemarin saya mau pakai laptop. Ternyata laptop saya ada sesuatu yang lagi nggak sehat, ya. Laptop saya lagi ada persoalan, akhirnya saya harus menyeting ulang semuanya. Nah, akhirnya tidak bisa disimpan gitu ya, nggak bisa disimpan. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, itu ibaratnya ya itu satu contoh saja ya, satu contoh saja. Kadang kita sudah punya niatan baik aja, itu kadang-kadang itu masih ada bungkusnya, gitu loh. Jadi kondisi apapun ya nggak apa-apa, kita bagi aja. Ya Allah dapat bungkusnya, berarti pasti makin keren. Nanti kita siapin dah ya, kita siapin Pak Arif Rahman. Tapi bagi saran saya atau mungkin 2 kesempatan ke depan ya, Zoom kelas 2 kesempatan ke depan, saya sarankan ikut yang live. Kenapa? Karena mungkin kondisi persiapan saya untuk laptop dan lain-lainnya masih saya harus perbaruin. Nah, jadi saya belum bisa membuat yang seperti direkod di YouTube. Nah, seperti itu ya. Belum saat ini belum siap. Nah, saat ini belum siap. Kemarin sudah siap, ternyata ada persoalan di laptop saya. Jadi akhirnya harus ibaratnya ya saya harus membesarkan hati lah. Harus membesarkan hati. Nah, itu Pak Arif. Mana lagi saya mau nyapa?
Nulovea Probolinggo, alhamdulillah ya, Probolinggo hadir. Bu Ari ya, alhamdulillah hadir juga. Bismillah ya. Nah, tadi sampai mana ya saya ya? Saya mendadak gak ingat nih. Saya sampai mana tadi ya? Sebelum saya bahas tentang garpu tala tadi, ada yang inget gak? Ada yang inget gak? Ya, teman-teman yang nyimak tadi, sebelum saya jawab tentang garpu tala dan seterusnya, tadinya sampai mana ya saya cerita? Mungkin ada yang inget, coba bantu di komen ya. Pak Heru, buat kloter baru yang belum ikut, ya sedang saya agendakan Pak Heru. Insya Allah kemarin saya bikin, makanya konfirmasi dulu. Yang kemarin mungkin belum konfirmasi, kalau yang sudah nanti saya info lagi. Kurang lebih beberapa hari ke depan, saya agendakan beberapa hari ke depan, saya agendakan ulang untuk Zoom-nya. Jadi biar semua yang belum ikut kemarin itu bisa hadir, juga bisa mengikuti gitu ya. Bisa hadir juga bisa mengikuti. Insya Allah ya beberapa hari ke depan lah ya. Mungkin 2 atau 3 hari ke depan nanti coba saya sesuaikan. Ada yang tanya, Mas Bayu tentang daftar LOP kemarin yang tidak sedikit, apakah perlu digarpu tala lagi buat masing-masing LOP-nya? Iya, garpu talain. Makanya tadi saya ngomong garpu tala saya punya satu buku karena di situ saya tulis semua dan semua satu-satu saya garpu talain. Dan saya dapetin ayat semua dan semua ayat itu saya zikirin. Sampai kapan Mas Bayu? Sampai dapat. Kalau belum dapat ya sampai sekarang, sampai detik ini masih saya pikirkan. Alhamdulillah Pak Arif Rahman ikut Zoom selanjutnya. Ya, insya Allah free kok. Free nggak ada, ya insya Allah free memang. Cuma saya bikin memang seperti apa ya? Seperti memang kayak ya mungkin seperti privasi ya. Sebenarnya bukan privasi juga sih. Cuma artinya itu saya ingin tahu siapa yang benar-benar fokus untuk sungguh-sungguh mau gitu loh ya. Karena syarat utama untuk mentoring adalah mau dimentorin gitu. Kalau nggak mau ya saya mau ngomong apapun kayaknya nggak masuk. Walaupun sehebat apapun pengalaman itu, walaupun sebagus apapun yang saya bagikan, kalau dalam diri kita yang menerima itu bikin blog, nggak mau gitu, nggak mau dikasih tahu, nggak mau, ya nggak jalan gitu loh. Makanya kenapa saya bikin Zoom itu, tujuannya adalah bagi siapa yang benar-benar serius dan sungguh-sungguh mau menerima sharing saya atas pengalaman saya dari 2 jurus tadi, maka ayo. Nah, kemarin diantaranya kayak tadi ini Bu Eni tanya, dari LOP kemarin yang tidak sedikit, ya memang nggak sedikit, LOP kita itu nggak ada yang sedikit, LOP kita itu minimal 100. Nggak percaya coba Anda tulis semua, yuk minimal LOP kita itu 100. Nggak percaya kan? Coba tulis, mulai nanti setelah live kita tulis LOP kita apa aja, tulis lebih dari 100, itu pasti lebih dari 100. Apa di GT-in Mas Bayu? Sebelum di GT-in masih ingat di 5 poin kemarin Bu ini, di poin keempat ya, tanyakan dulu dalam hati kita ya, itu bagaimana. Kalau memang itu patut dan perlu, maka langsung garpu tala ya, langsung garpu tala. Setelah garpu tala, poin yang kelima ya, sambil persis garpu talanya bikin skor. Itu Bu ini. Di Zoom tidak bisa buka, alhamdulillah FB lancar. Ya gak apa-apa, sambil kita belajar. Sekarang ini kan eranya digital Bu Ari, mohon maaf ya, mohon maaf. Era kita kan era internet, jadi semua dipaksa online. Yang awalnya gak ngerti jadi ngerti, yang awalnya belum belajar jadi belajar. Ya bismillah ya. Di Zoom kemarin kalau pertama belum bisa, insya Allah sekarang cari-cari informasi, nanti di kesempatan kedua dengan pembahasan yang sama. Semoga dimudahkan Bu Ari dan teman-teman yang lain ikut. Tapi intinya adalah anggap kita saat ini adalah masa belajar terbaik kita. Dipaksa belajar. Sampai zikir amanah Mas. Iya ya, itu saya yakin ya. Nyampe bahwasanya LOP dan terumbu karang maksudnya. Oh, pembahasannya itu tadi ya. Oh iya ya. Sampai zikir amanah dan sampai LOP dan terumbu karang. Ya, oh pembahasannya sampai di situ ya. Ya, oke ya. Ya nanti ya pembahasannya sampai LOP. Ya intinya kemarin itu pembahasan yang kemarin. Nah, saya menjelaskan teman-teman bahwa formula dari
mentoring saya tersebut adalah LOP dan terumbu karang, dan semua di dalamnya itu ada jurus-jurus yang luar biasa. Dari magnet rezeki juga ya. Dari kita tahu kan magnet rezeki kan punya 101 jurus tuh ya. Jurus intinya yaitu adalah, mungkin yang kita tahu adalah ada 6 ya, ada 6 jurus inti ya. Nah, itu adalah jurus intinya, tapi 10 sorry, 6 sampai 10 itu poin inti jurusnya. Setelah itu ada dalamnya semua sampai 101. Nah, dari LOP dan terumbu karang ini hampir mewakili poin yang utama tadi gitu loh. Ya. Disiplin kata itu masuk ya, LOP itu husnudon, perisai rezeki itu masuk ya, karena saat kita berhusnudon, berprasangka baik, pasti dalam diri kita adalah menyadari bahwa diri kita ada yang sesuatu yang nggak benar ya, sesuatu yang kesalahan diri kita, maka itu perisai rezeki ya, seperti itu. Dan terumbu karang ada pribadi plus 6 ya, setelah itu ada spiritual meternya, nanti di lain-lain juga ada. Karena pribadi plus 6 ini adalah spiritual meter plus. Jadi semua dari 2 jurus ini sepertinya 2 jurus Mas Bayu. Tapi saat kita mau membedahnya, itu luar biasa. Di dalamnya hampir semua jurus kita terapkan. Makanya kenapa ini secara saya pribadi, makanya saya bicara itu pengalaman saya pribadi yang akan saya bagikan, yang akan saya coba terapkan di mentoring itu. Gitu ya. Budian, wah gak ikut materinya kemarin. Ya insya Allah semoga ke depan dimudahkan. Mbak Dian ya. Kemudian Handayati ya itu. Pak Zai, alhamdulillah kita silaturahmi di sini lagi. Mas Bayu, bagaimana kita Waalaikumsalam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zai ya. Mas Bayu, bagaimana bisa kita mendapatkan pekerjaan yang banyak? Mohon bimbingannya Mas. Nah, kemarin kan Pak Zai juga ikut tuh ya di Zoom class. Tulis dulu Pak Zai yang detail ya, yang rinci apa aja sih ya. Proyek pekerjaan harapan yang pengen didapat itu apaan, ditulis semua yang detail. Nah itu detail ditulis dulu semuanya. Nah, yang kemarin ada saya kasih tugas ya di ujung 7 hari ke depan bikin semua LOP-nya, tulis semuanya LOP-nya, fokus dulu ke LOP, tulis semuanya Mas Bayu, banyak Mas Bayu, 1 buku penuh. Iya tulis dulu. Kita ambil satu tahap ya, karena manusia itu kebanyakan itu nggak sabar, instan. Mas Bayu langsung aja, ya langsung aja itu sebenarnya magnet rezeki juga sudah ada ya, itu mungkin bisa kita ambil. Mungkin Mas Bayu kalau kita pengen sesuatu gimana sih paling gampangnya garpu tala ya, garpu tala aja sudah tahu jawabannya, tapi di situ pasti ada juga tugasnya, kita harus ngapain gitu loh. Dan sebelum itu kita membiasakan dulu, kita bikin LOP-nya, kita ambil apa aja yang kita terapkan, yang perlu kita terapkan. Nah seperti itu. Jadi gitu Pak Zai ya, tulis dulu semuanya dan selalu ikuti mentoring dari LOP dan terumbu karang ya, selalu ikutin, walaupun nanti tetap ada dari saya nanti yang akan saya share secara khusus ya saya share, tapi juga penjelasannya ada di Zoom class seperti itu. Jadi harus ikut Pak Zai. Ya kemarin Pak Zai kan ikut, ya nanti insya Allah dimudahkan ikut lagi. Apa ini? Kalau mau daftar kemana kita hubungin Mas, boleh minta nomor WA-nya. Ada di postingan saya di grup Zoom class itu ya, ada tulisannya, mungkin nanti setelah ini bisa dilihat, ada di postingan saya. Mentoring ya, mentoring formula keajaiban. Jadi mentoringnya dengan saya berdasar pengalaman saya. Jadi makanya saya ngomong ini pengalaman saya yang akan saya bagikan, dan ini spesial siapa yang mau sungguh-sungguh. Nah itu kenapa Zoom itu semata-semata itu aja niat saya, bagi yang sungguh-sungguh. Jadi saya masukin ke satu wadah namanya Zoom. Nah itu adalah siapa yang benar-benar mau mentoring ya dengan saya. Kalau nggak mau ya, karena kalau nggak mau itu biasanya masuknya nggak gampang. Nah, makanya dari situ saya coba dari Zoom itu ya. Dari Zoom itu adalah orang-orang yang memang oke Mas Bayu saya mau. Nah itu kemarin ada kurang lebih 30 berapa kemarin ya, 36 hampir 40 orang, sebenarnya 40 orang lebih ya, 40 orang lebih, cuma ada yang beberapa nggak bisa, ternyata belum install aplikasi Zoom, belum paham dengan Zoom, belum begitu familiar dengan Zoom. Iya nggak apa-apa, ini adalah langkah belajar kita ya, nggak apa-apa, kita anggap aja itu belajar ya, kita anggap aja belajar. Jadi gitu Bu Suwarni ya, ada di postingan saya.
Nomor WA-nya nomor WA saya langsung. Itu di postingan itu ada. Insya Allah free ya, free. Bu Suwartina ya. Silakan nanti di postingan saya dilihat. Siap Mas Bayu. Yang lebih penting dibutuhkan skor. Nah, ya. Yang lebih penting atau dibutuhkan skor 10. Yes. Itu Bu Eni ya. Kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sip, keren ya. Nah, ya. Kebalik saya. Kebalik di belakang saya ya. Jadi kelihatan ya. Depan saya itu kemudian ya, Zoom kelasnya ada lagi kapan Mas Bayu? Kemarin belum sempat ikut. Insya Allah beberapa hari ke depan ya. Insya Allah beberapa hari ke depan. Yang penting adalah coba konfirmasi dulu masuk ke nomor saya. Jadi itu biar saya gampang untuk membagikan informasinya. Maksudnya konfirmasi ke HP saya dulu biar gampang. Selanjutnya nanti akan saya bagikan langsung. Oke, thank you Mas Bayu. Mudah-mudahan Mas Bayu sehat selalu. Amin. Amin. Ya rabbal alamin ya. Doa yang sama buat Ibu ya. Bu Nunu, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Majalengka. Ya, sudah 26, kita sudah sampai jam 4 lebih. Ya, itu pembahasan kita sebenarnya itu ya. Pembahasan kita sederhana adalah topik kita sore hari ini ya. Topik kita sore hari ini adalah kita tahu yaitu adalah rahasia meraih keajaiban demi keajaiban. Nah, ya, itu memang pembahasan kita hari ini. Cuma itu di situ ada rangkaiannya. Ya, kita harus tahu itu ada rangkaiannya. Dan yang paling penting utama di sini adalah rangkaian utamanya yang paling penting di sini ya adalah bentar ya. Nah, rangkaian yang pertamanya adalah ya mungkin ini ada satu pertanyaan sederhana ya. Sederhana, Mas Bayu kenapa sih kok hidup saya kok persoalan saya banyak Mas Bayu ya. Ada yang namanya amanah nggak lunas-lunas Mas Bayu. Piutang nggak kebayar-kebayar. Habis itu keluarga kayaknya kok gak ada ya harmonis-harmonisnya. Selanjutnya saya punya sesuatu yang nggak sehat, nggak sembuh-sembuh Mas Bayu. Saya hampir kurang lebih berpuluh tahun harus mengkonsumsi ya seperti itu terus. Nah, ya. Terus kita ada juga Mas Bayu ya mungkin ada pertanyaan yang lainnya adalah Mas Bayu saya pengen kerja cari kerjaan kok nggak dapat itu ya. Ya itu sebenarnya faktor pertama, faktor kunci pertama kita dalam konsep untuk mendapatkan keajaiban Allah ini harus menyadari ini ya, menyadari satu hal ini ya. Satu hal ini tuh apa ya? Karena sejatinya adalah sebelum saya bahas faktor itu utamanya adalah saya ingin membahas dulu bahwa sejatinya konsep kita atau ibaratnya manusia itu sebenarnya sudah diberikan rezeki oleh Allah itu seperti air bah. Nah itu sudah diberikan kepada kita semua. Nah sekarang pertanyaannya yakin nggak? Ya, yakin nggak ya bahwa Allah sudah memberikan kita rezeki itu seperti air bah? Yakin nggak? Yakin nggak coba? Ya. Kalau nggak yakin, ya pantas gitu loh. Kalau nggak yakin, ya pantas. Apa semua persoalan itu kok datang kok gini sih Allah Mas Bayu kok gini? Nah, kenapa seperti itu? Karena kita nggak yakin. Satu poin pertama adalah kita nggak yakin, ya, dengan bahwa Allah sebenarnya itu sudah memberikan kita rezeki yang seperti air bah. Itu kita nggak yakin gitu, ya. Tapi saya, ya itulah. Makanya saya tadi tanya, yakin nggak? Yakin nggak bahwa kita itu mendapatkan rezeki yang seperti air bah? Nah ya, dan sudah mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah saat ini. Ya contoh sederhananya adalah ya mungkin kalau di kelas offline itu sering sekali saya contohkan yaitu adalah nafas. Iya, kita kadang-kadang ditanyain apa yang saat ini rezeki yang sudah berlimpah? Kesehatan nomor satu. Terus habis itu apa? Diberikan iman, kesempatan, ilmu dan lain-lain. Padahal coba saya tanya, kita bisa sehat nggak sebelum kita nafas? Berarti nafas kan nomor satu. Setelah itu yang lainnya, ilmu. Bisa nggak kita belajar ilmu kalau nggak nafas? Nggak bisa, maka nafas nomor satu. Jadi kita meneliti sesuatu hal yang lebih halus,
yang menurut kita sepertinya sudah nggak berharga. Bukan nggak berharga, karena kita sudah berlimpah, akhirnya nggak apa ya, seperti nggak bernilai. Kenapa nafas nggak bernilai? Karena kita sudah bertahun-tahun tuh nafas kayak sekarang tuh, ya bertahun-tahun kita nafas, bertahun-tahun kita nafas, akhirnya sudah terbiasa dan itu sepertinya bukan nggak bernilai, itu bernilai, cuma dalam diri kita seperti sudah kayak biasa gitu ya. Ya sudah nafas sehari-hari bangun tidur nafas itu padahal itu bernilai, sangat bernilai itu nafas. Dan pertanyaan selanjutnya, kenapa ya semua yang kita inginkan, contohnya mobil, rumah, penghasilan dan lain-lainnya itu sangat bernilai di kita Mas Bayu. Sampai LOP kita bener-bener aduh kalau di tadi ya Bu siapa tadi Bu Eni tadi nulis di skor 10 Mas Bayu paling dipinginkan gitu ya. Di skor 10. Kenapa kok bisa sampai seperti itu? Ya karena itu sangat bernilai dan kita belum dapetin. Tanyain ke yang lain yang sudah punya kendaraan, sudah dapat penghasilan besar, itu ditanyain paling enggak gimana penghasilan? Ya saya bersyukur. Cuma biasa aja. Berarti kuncinya apa Mas Bayu? Kuncinya adalah belajar mensyukuri yang sedang saat ini sudah kita dapatkan. Semuanya. Mulai nafas dulu bersyukur ya Allah, alhamdulillah saya masih bisa nafas. Saudara saya yang lain tuh semua 14.000, bayangkan tuh 14.000 sedang berjuang untuk bernapas. Anda sekarang bernapas sangat nyaman sekali. Bayangkan 14.000 sekian itu yang sedang berjuang, ya berjuang untuk bernapas. Siapa Mas Bayu 14.000 sekian itu yang sedang positif, ya? Positif C19 itu adalah kita tahu datanya kan di negara ini 14.000 sekian, betul nggak? 14.000 sekian itu sedang berjuang napas loh, bayangkan apa yang diharapkan? Nggak ada, yang diharapkan adalah apa? Sembuh dan bisa nafas nyaman seperti sebelumnya, hanya itu yang diharapkan beliau semuanya, betul nggak? Nah maka berarti kuncinya apa Mas Bayu? Kuncinya adalah belajar kita mensyukuri apa yang sudah saat ini kita dapatkan, ya. Mulai dari mana Mas Bayu? Mulai dari nafas kita saat ini, ya. Mulai dari nafas kita saat ini kita belajar. Oke, siap ya, terutama teman-teman kemarin yang ikut Zoom kelas lagi bikin apa namanya itu lagi bikin tulis semua, ngelis ya. Bersyukur lagi ya Allah, alhamdulillah saya dikasih mata masih bisa ngelihat ini, bisa lihat ini. Masih banyak yang lainnya itu melihat itu jam segini sudah nggak bisa gitu, saya masih bisa. Tangan, nafas dan lain-lainnya. Mulai dari situ, mulai dari sederhana itu sampai pada sekarang yang kita dapatin. Ya, sampai kita dapetin. Termasuk kenapa kemarin di LOP mungkin penjelasan saya nggak detail kemarin di LOP ya. Adalah penjelasan sederhana ya. Bahwa kita harus berhusnuzon. Ya, ada satu kisah yang sederhana itu, ada seorang laki-laki ya, yang saya contohkan ya. Seorang laki-laki yang dapat ibaratnya karena sudah berhusnuzon itu selalu wow keren. Yang terjadi wow keren. Bagus itu, wow keren, dahsyat, wow keren, dahsyat. Itu sudah masuk dalam dirinya. Sampai satu kejadian si anak laki ini tadi ya, si bapak A ini tadi ya ketemu dengan temennya, saya sebut bapak B. Terus ditanya, kamu kok bahagia sekali, waduh kamu pasti sukses ya, penghasilanmu gini. Enggak ya, penghasilanmu berapa? 700.000 per bulan. Hah? Gitu ya, 700.000 per bulan ya. Kamu kok bahagia? Dahsyat itu hitunganmu. Kamu nggak apa-apa? Keren ya. Kepalamu nggak apa-apa? Sampai seperti itu. Yang B tanya, kepalamu isinya nggak apa-apa? Dahsyat. Dia selalu seperti itu. Kenapa Mas Bayu seperti itu? Ya karena memang itu dipaksa. Kita selalu bersyukur dengan kondisi yang saat ini kita dapatin. Dapat penghasilan yang sekian gitu ya. Mungkin contoh sekarang Mas Bayu, sekarang eranya gini, semua di PSBB, jualan nggak bisa gini dibatasin, penghasilan saya berkurang. Ya wajar, sebagai manusia itu pasti ya isinya berkeluh kesah gitu lah. Cuma di satu sisi lagi di hadapan Allah kita bersyukur gitu. Di hadapan Allah kita bersyukur gitu loh. Jadi apa yang kita dapetin itu ya Allah terima kasih ya Allah terima kasih gitu. Ya itu.
Sebelumnya saya mau nyapa dulu yang lainnya ya. Bu Denov, Bu Uul, alhamdulillah, Bu Maudu hadir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi Garputala, saya Japri untuk tanya ayatnya mana yang harus dizikirkan. Oh, Japri saya ya. Mohon maaf, mungkin belum terbalas karena saya sedang hari ini tadi spesial saya sedang apa ya? Saya balesin teman-teman yang lagi ini apa namanya? Lagi konsultasi tidak sehat. Nah, intinya konsultasi tidak sehat. Di situ ya, saya sedang fokus ke beliau-beliau. Jadi insya Allah nanti dibalesin Bu Denov ya. Tawangmangu hadir, alhamdulillah Pak Ayabadi ya. Mau doa dan Mas siap ya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti itu pembahasannya. Artinya gimana Mas Bayu berarti? Ya sudah ya. Untuk langkah mendapatkan keajaiban demi keajaiban, yang pertama adalah kita bersyukur atas apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Bersyukur dan terus bersyukur dan terus bersyukur. Jadi satu sisi yang berdampingan, satu sisi yang berjalan bersamaan, yaitu kalau kita menginginkan keajaiban demi keajaiban, sisi ini ya, satu keajaiban demi keajaiban, maka langkah yang perlu kita lakuin adalah bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Jadi berjalannya sama. Jadi gitu ya. Itu langkah pertama dulu, belum selesai ya, belum selesai. Selanjutnya apa Mas Bayu? Ya, selanjutnya kita harus memahami dulu, memahami juga ya. Memahami apa Mas Bayu? Ya memahami penjelasan sederhana yang ada di Al-Qur'an surat Nuh ya. Bahwa sebenarnya ya, saya menyapa dulu ya penjelasan sebenarnya. Jadi lanjutannya setelah kita bersyukur lanjutannya apa Mas Bayu? Itu masih lanjutan ya, masih ada lanjutannya. Sebelum saya bahas lanjutannya, saya mau menyapa dulu teman yang hadir ya. Surabaya Kayu hadir, Pak Tafta, alhamdulillah ya. Mulia ya, Teh Lia ini ya, Teh Lia alhamdulillah ya. Semangat menyimak alhamdulillah ya, semangat menyimak alhamdulillah ya. Gak apa-apa ya, kita nyimak dulu. Oh iya, ada sesuatu yang bagi saya lucu ya bahasanya ya, lucu ya. Hari ini mungkin ada beberapa yang nggak tahu informasinya, mungkin ya karena kita adalah baru tadi pagi ya saya info untuk live sore hari ini ya. Cuma yang lucu adalah pengalaman di hari Ahad kemarin ya, itu alhamdulillah ya yang hadir banyak sekali ya. Ternyata saya teliti di situ, oh iya ya, iya kemarin di situ saya kan lagi kasih spesialnya karena malam nuzulul Quran ya, saya kasih spesial di situ. Akhirnya saya bagiin beberapa bukunya, ternyata yang ikut banyak, wah banyak ya. Kalau saya spesial ngetes siang hari ini, sebenarnya tadi mau gini, mau kasih lagi nggak ya buku, mau kasih lagi nggak ya spesial ya, nanti dulu gitu ya, jalan aja dulu dah. Jalan ini ternyata nggak banyak juga ya yang lihat. Sesuatu hal yang bagi saya belajar di sini apa? Ini hanya share sederhana aja ya. Pembelajaran yang saya dapetin di sini itu apa? Satu ya, ternyata dalam diri kita itu masih terinstall yang namanya rezeki gratis. Mohon maaf sekali. Terinstall dengan rezeki gratis. Artinya gini, aku suka nih yang seperti itu ya, yang gratis itu aku suka gitu ya. Aku suka yang seperti itu. Nah, padahal kita tahu rezeki gratis itu di situ diantaranya perisai. Rezeki gratis itu diantaranya adalah ya, itu di situ adalah perisai. Tuh. Saya belajar. Jadi itu makanya tadi kan saya nyampaikan kan tadi di awal, cara belajar saya adalah dengan menyampaikan, dengan seperti ini menyampaikan. Akhirnya saya mendapatkan satu titik satu pemahaman, satu clue. Oh iya, kayak saya gini. Oh iya, mentalnya bukan bahasanya yang artinya diri kita itu terinstall. Mohon maaf saya juga nggak ngerti yang salah siapa. Cuma itu masih menjadi budaya di kehidupan kita. Artinya gini, oh kalau yang gratis aku suka gitu kan. Itu loh ya, kita benar-benar coba ya teman sahabat tuh yang hadir semua yang ada di grup ini semua. Saya hanya mungkin yuk kita belajar sama-sama.
Hal yang seperti itu belajar benar-benar dijaga kita. Benar-benar dijaga. Kenapa yang seperti itu Mas Bayu? Ya kita tahu eh, rezeki gratis seperti itu di antara perisai gitu loh. Di antara perisai. Kadang-kadang kalau kita suka yang seperti itu, Allah ya. Ya pantas kita masih punya perisai. Kita bongkar perisai, datang perisai. Kita bongkar perisai, datang perisai. Kita bongkar perisai, datang perisai. Makanya kenapa nggak ajaib, nggak ajaib, nggak ajaib. Keajaiban dapet, habis itu nggak ajaib lagi. Itu belum bahas yang lain loh ya. Itu belum bahas yang lain loh. Itu masih bahas satu. Tapi nggak apa-apa, itu pembelajaran yang saya dapetin ya. Bismillah, insya Allah kita sama-sama belajar. Terus caranya bagaimana Mas Bayu? Ya minimal kalau yang kita bisa adalah apa yang kita punya kita berikan, atau mungkin ya doa terbaik. Itu minimal, itulah doa terbaik yang kita berikan. Jadi bukan rezeki gratis lagi, tapi doa terbaik yang kita keluarkan. Ya, doa terbaik yang kita lakukan. Oke, mohon bentar ya. Sebentar. Oke ya, sambil tunggu yang lainnya. Oke, saya menyapa dulu ya. Wah, nih ada Kang Santri nih ya, Kang Aminoto. Hadir Kang, alhamdulillah ya. Keajaiban hari ini, berlian saya laku, Masya Allah, berliannya laku 8 juta. Alhamdulillah, syukur pada Allah, barakallah Pak Tafa. Masya Allah, saya baca langsung kaget ya. Masya Allah, berliannya laku 8 juta. Allah Akbar. Tuh. Ya. Pak Sadono ini lucu ini, tengok-tengok nemu geduk ya. Ika Nasa, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Yes, Pak Sadono, seperti itu. Makanya jaga bener ya. Bagi yang sudah tahu itu jaga. Terus gimana cara Mas Bayu? Kasih doa terbaik, minimal doa. Tapi kalau kita bisa menggantikan, diganti. Tapi untuk peduli tetap seperti itu ya. Itu diantara peduli kita kan gitu dong ya. Cuma bagi diri kita jaganya gimana Mas Bayu? Maksudnya yang nggak benernya gini, saat kita bergantung, nah, artinya bergantung ini, ya sudah aku nanti biar aku dapat, nunggu yang ini aja enak gratis, nunggu ini aja biar gratis. Nah, kalau sudah seperti itu yang kita tanemin dalam diri kita, diinstal dalam diri kita, maka sama halnya kita sedang menginstal perisai. Jadi selaput perisai kita bertambah lapisannya. Maka itu yang dimaksud rezeki gratis. Ya. Jadi artinya gimana Mas Bayu? Ya sudah, ya. Dikasih nggak boleh diterima, ya wajib. Kalau kita dikasih itu wajib menerima. Selanjutnya bagaimana biar itu tidak menjadikan rezeki gratis buat kita Mas Bayu? Maka berikan balik. Contoh nih ya, contoh. Kita dikasih makanan, satu piring makanan, mungkin buah-buahan ya. Ada orang syukuran itu ya. Bu, teh ya. Jeng, ini saya kasih itu ya. Entah itu makanan satu piring. Setelah kita dapetin ya, langsung juga berusaha pikirkan apa yang bisa saya kasih ganti ya. Kalau kita punya makanan, tunggu, piringnya tak ganti ya. Isi dari piring tuker, piringnya kan dikembaliin si yang punya. Piringnya tadi gantiin apa yang mungkin kita punya kue, kita punya apa, gantiin. Ini ya buat kamu ya, ganti, gak ada yang makan. Nah itu enggak, itu sudah ibaratnya sudah sama-sama kasih. Kalau memang nggak ada Mas Bayu, ya sudah setelah terima, setelah itu kita kasih doa terbaik. Ya Allah muliakan, bahagiakan dia, segala persoalannya mudahkan, segala persoalannya mudahkan. Gitu, kita kasih doa terbaik kita. Caranya seperti itu. Allahu Akbar ya. Bentar dulu ya. Saya nyapa dulu ini. Bunel ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Sumatera Selatan ya. Bu Eni, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka nih, keajaiban saya hari ini dapat rezeki RM50 ya. Alhamdulillah ya. Teman-teman banyak sekali ya. pengen saya screenshot nih ya.
Bentar ya, karena saya pakai HP ya. Jadi, bentar ya. Oke. Sampai Bu Ika tadi ya, dapat rezeki RM50. Allah Akbar. Pak Agus bisa nonton siaran ini adalah keajaiban buat saya. Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Ya inilah, semoga Allah mudahkan terus kita belajar tentang ilmu-ilmunya Allah. Hasilnya dengan ilmu ada rezeki ini ya. Masih belajar pelan-pelan Mas Bayu? Ya memang betul, saya pun juga belajar dulu, awalnya juga belajar. Gak apa-apa, masih inilah tujuannya. Tadi saya sampaikan, kenapa saya Mas Bayu kok senang sekali ya, apa ya, sekarang itu live terus berbagi gini, kenapa kok senang ya Mas Bayu? Karena cara belajar saya itu, saya semakin membagikan, semakin saya bisa memahami. Nah, itu cara belajar saya. Alhamdulillah, jika baru dapat yang gratis selalu berusaha memberi Mas Bayu. Yes, gitu ya. Selalu dah kasih deh, gantilah intinya. Saya baru saja merasakan sesuatu keajaiban. Subhanallah, benar-benar datang saat kita benar-benar bergantung kepada yang luar biasa. Ya, yes. Betul. Karena kita seperti sederhananya gini, saat kita bikin LOP, saat kita mengharapkan sesuatu, itu berarti kita sedang satu bukti besar bahwa kita tidak mampu apa-apa tanpa izin Allah. Maka seperti yang tadi ya, jadi keajaiban itu ada batasnya keajaiban. Batasnya adalah biiznillah, atas izin Allah, batasnya itu. Jadi kalau Allah sudah izinkan, itu bisa. Ya, berarti caranya bagaimana Mas Bayu? Ya caranya deketin Allah. Bahagiain ya Allah, bantu orang maka Allah akan bantu kita. Tolong orang maka Allah akan tolong kita. Gitu ya. Saat ini ya, kita belajar saat ini. Saya sering sekali mengulang-ulang bahwa kondisi saat ini itu adalah sinyal buat kita mau dapetin keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Apa Mas Bayu sinyalnya? Bayangkan di sekitar kita mungkin ya, yang sekarang lagi kerja di mungkin ya tentang kesehatan atau mungkin dimanapun, lihat sekitar kita di situ itu banyak orang-orang yang saat ini mungkin sedang saat ini ya kondisinya lagi luar biasa ya, lagi luar biasa. Mungkin lagi ada yang pekerjaannya nggak dapet, habis itu penghasilan juga nggak dapet, setelah itu mungkin ada yang kesehatannya juga lagi nggak bagus. Itu sinyal-sinyal yang didatengin berkali-kali dari Allah buat kita. Kita bisa peduli dengan mereka, bisa melakukan apa yang kita punya untuk mereka. Maka sudah kita tahu. Di jurus kickback kita tahu. Saat kita doain orang saja, maka kita akan dapat doa juga. Itu sekedar doa. Apalagi saat kita nolong orang. Orang lagi gak bisa, mungkin lagi mau makan saat ini, kita kasih tuh beras, maka yang jelas Allah akan datengin juga, kita bisa makan berbulan-bulan ke depan. Padahal kita bantunya 1 hari. Tuh. Yang lain, menolong saudara kita yang mungkin lagi gak sehat, kita tolong, mungkin tak apapun lah kita kasih, tak peduli dengan apa yang kita punya, entah itu mungkin kita bantu mungkin apa yang kita keluarkan gitu ya, kita keluarkan, kita berikan walaupun angkanya nggak berapa, tapi itu berdampak buat dia lagi nggak sehat. Allah pasti kan datangin diri kita, kan yang lainnya kena ya, mungkin yang lain terdampak, saya kok fit saja ya, kenapa kok bisa seperti ini ya, mungkin karena kita peduli hal-hal yang seperti itu ya. Hal yang seperti itu, maksudnya ya oke lah ya, pembahasan tadi soal rezeki gratis sudah selesai kok ya, rezeki gratis sudah selesai. Tadi ada yang ngomong Mas Bayu saya belajar dasar sekali, maka justru ini dasar sekali di sini adalah untuk dapetin keajaiban demi keajaiban. Maka cara yang harus kita teliti bahwa Allah lagi kasih datang sinyal-sinyalnya saat ini. Allah lagi kasih sinyalnya saat ini. Jadi apapun yang kita lihat orang mungkin lagi sekarang nggak dapat pekerjaan, terus gue pengen Mas Bayu, ya coba ya, yang coba dari sisi mana yang Anda bisa bantu. Mungkin kondisinya mungkin apalah ya, bantu dia dalam sisi yang Anda bisa bantu. Itu mungkin dia karena nggak bisa bekerja, akhirnya dia nggak bisa menafkahi keluarganya, akhirnya nafkahnya di keluarganya mungkin dalam hal makanan kurang, ya oke lah kita bantu makanan. Nah di situ artinya lihat sisi yang mana sisi yang mana kita bisa.
Lihat di situ sisi yang mana kita bisa, gitu ya, sisi yang mana kita bisa, maka di situ yang kita lakuin, karena itu sinyal-sinyal Allah yang kasih sekarang. Tahlia, energi positif luar biasa Mas Bayu. Bismillah ya. Ya berusaha membagikan selalu kepada teman-teman yang lain. Intinya kita juga harus seperti itu ya. Ketemu teman yang lain walaupun kita punya persoalan, gimana kabarnya? Oh bagus Mas Bayu, bagus ya. Jadi kita tunjukin, padahal saat di rumah, ya Allah, ini amanah masih ada yang nagih, ya Allah, dia nagihnya kok gini ya Allah, padahal gitu. Tapi saat ketemu dengan orang, kita sudah membuat satu bentuk energi positif yang muncul. Jadi kita tahu tempat. Persoalannya lepasnya ke Allah, lepasnya ke Allah. Allah yang ngatur, ya sudah, lepasnya ke Allah. Saat di luaran gak usah dibawa lagi itu ya. Di luaran ya sudah, kita ya sudah ya. Kita lihat bagaimana ya, kita apa yang bisa saya bantu buat Anda ya. Padahal kita lagi ada persoalan tuh, tapi kita menawarkan tuh ke orang, apa yang bisa saya bantu coba. Ibu pengen apa? Bapak pengen apa? Teteh lihat pengen apa? Coba yuk kita bantu. Kakak pengen apa? Begitu. Jadi rasanya orang lain penting di hadapan kita. Ya. Ini mungkin sudah masuk loh ya. Jadi silakan Anda yang lagi menyimak. Saya nggak bisa membahas tentang poin satu-satu gini nggak. Tapi saya bahasnya mengalir. Anda dapat apa langsung tulis. Anda dapat apa langsung tulis. Ya. Anda dapat apa langsung tulis. Jadi intinya adalah untuk dapetin keajaiban demi keajaiban adalah kita selalu meneliti yang ada di sekitar kita. Pertama kita meneliti diri kita, bersyukur dan bersyukur. Selanjutnya apa Mas Bayu? Selanjutnya ya kita meneliti sekitar kita, sinyal-sinyal yang Allah kasih. Nah, ya. Saya belajar dasar sekali ya. Allah sayang sama saya. Saat hati gundah, Allah arahkan ke sini. Bismillah insya Allah ya. Saling kita saling memberikan energi. Teman-teman yang hadir pada hari ini hanya mungkin 29-30 orang ini yang hadir, tapi energinya semua adalah energi yang positif dan Anda adalah orang-orang pilihan. Iya, saya yakin siapapun yang hadir, setiap mungkin kegiatan yang saya adakan itu saya pasti bersyukur. Kenapa? Karena itu orang-orang pilihan semua yang Allah datengin kepada saya. Dan tentu saat itu orang-orang pilihan, maka pasti energinya pasti positif semuanya. Dan energinya energi brilian semua yang datang ke saya, pasti itu. Maka Anda semua saudaraku yang hadir hari ini, 30 sekian orang ini ya, atau yang lainnya sedang mengadakan mungkin membagikan tayangan ini, ya bismillah ya. Semoga Anda semua yang menyimak tayangan kita saat ini, Allah mudahkan segala keinginan kita, hajat kita, dan Allah selalu meninggikan kita ya, berikan kita kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan ya, keberkahan ya, dan lain-lainnya, dan semoga kita benar-benar bisa bersyukur atas semua nikmat yang sudah Allah kasih kepada kita sampai detik ini ya. Itu saling berbagi energinya. Ada mendengarnya, semoga selalu diberi kemuliaan dan kebahagiaan buat masyarakat dan seluruh keluarga. Wa iyyakum ya, wa iyyakum. Doa yang sama buat Pak Tafah ya. Pak Taftah ya. Doa yang sama buat Pak Taftah ya. Dan semua keluarga besar sahabatku yang hari ini hadir ya. Bismillah, Widian, semangat ya. Mas Bayu untuk siaran langsung ini tolong bisa di-post ya. Kondisi sekarang sinyal kurang bagus, menyerap. Insya Allah kalau FB pasti saya langsung post lagi di grup. Nah ya kalau FB. Cuma kalau Zoom ya mohon maaf, Zoom kita harus benar-benar duduk mendengar ya. Kalau di seperti ini mungkin teman-teman lagi sambil masak, lagi sambil gini dengerin, insya Allah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Tapi tetap saat mungkin saya minta komen ya. Nah, jadi saat komen langsung gorengnya ditinggal, langsung komen ya, gitu ya. Batas keajaiban adalah bismillah ya, karena atas izin Allah, semua atas izin Allah. Karena kalau Allah nggak izinin, ya kita nggak bisa. Maka itu bukti bahwa kita nggak mampu apapun selain Allah yang mengizinkan. Nah ya, jurus kickback sekedar doa ya, Allah datangkan keajaiban. Iya ya, jurus kickback itu ya doa saja dikasih. Apalagi kita bisa tolong. Kalau tadi kita bahas di situ ya. Maka saat ini kalau teman-teman mau meneliti benar-benar ya, coba sih saya tanya dari 30 sekian yang hadir ya, yang pengen dapatin keajaiban ya, silakan tulis di komennya saya gitu ya, boleh pakai tangan boleh tidak ya. Siapa yang pengen dapatin keajaiban ya, tulis komennya ya, silakan komen.
Siapa yang ingin dapat keajaiban, tulis saya gitu ya. Di komen tulis saya. Itu komen silakan tulis saya ya. Saya tanya, siapa yang ingin dapatkan keajaiban, tulis di komennya saya gitu ya. Nah, silakan. Tulisin saya gitu ya. Alhamdulillah ya, setelah 2 minggu absen, masya Allah ya. Nah, ini ya, tunggu saya mau nyapa dulu sambil silakan komen ya, silakan komen di situ ya. Mau siapa mau dapatin keajaiban, katakan tulis di situ saya ya. Bismillah insya Allah ya, jodoh terbaik dari Allah insya Allah pasti sudah disiapin ya, pasti sudah siapin. Tinggal kita sekarang menjalani prosesnya untuk dipertemukannya gitu. Kemudian ya. Ini saya sangat bersyukur menjadi bagian dari magnet rezeki, berkumpul dengan orang-orang yang penuh energi positif. Ya, saya lebih bersyukur lagi Anda yang saat ini sudah hadir tuh orang-orang berlian menurut saya ya. Setelah 2 minggu absen, masya Allah Mas Bayu ya, matur nuwun atas semuanya. Terima kasih Bu Angga ya, alhamdulillah ya. Banyak sekali ya. Saya ya ini saya juga sambil transaksi batu permata. Allahu Akbar. Datang itu bahagia ya. Dengar-dengar ya kayak gini itu bahagia sekali ya. Saya selalu dapetin gitu ya. Itu ya karena kita ibadah gitu ya. Oh masya Allah banyak sekali. Sangat pengen Mas Bayu ya. Saya Bismillah Allah ridho. Bismillah insya Allah banyak sekali ya. Mas Bayu sambil masak gak apa-apa. Itu kewajiban lanjutin. Cuma dengernya juga sambil didengerin. Saat nanti saya ngomong tulis siapa yang mau dapetin keajaiban, tulis saya gitu, langsung komen saya gitu ya. Jadi masaknya dulu apa namanya ya, di pause dulu, tulis saya, setelah itu masak lagi sambil dengerin, gak apa-apa. Gitu ya. Nah, maka bagaimana Mas Bayu ya, yang perlu dilakukan yang tadi saya sampaikan. Kondisi saat ini Allah sudah kasih sinyal semuanya. Orang sekitar Anda itu adalah sarana Allah mau datengin keajaiban buat Anda. Caranya gimana Mas Bayu? Teliti orang sekitar Anda, dimanapun Anda berada, di rumah, kerja, di jalan, di tempat manapun. Itu Allah sudah siapin semua, mereka adalah sebagai sarananya. Allah mau datengin maunah keajaiban pada kita. Maka cara sederhana adalah pentingkan orang lain. Karena kemarin di pembahasan hari Ahad kemarin, rahasia keajaiban yaitu adalah keajaiban terjadi manakala kita mementingkan orang lain. Jadi keajaiban hanya terjadi manakala kita mementingkan orang lain. Jadi kita pentingin orang lain. Kita punya persoalan, yes, kita punya persoalan, tapi kita pentingin orang lain. Kita pentingin orang lain. Kita pentingin orang lain gitu. Ya, kita pentingin orang lain. Maka cara sederhana yang pengen dapetin keajaiban, mulai detik ini, sore hari ini, di lingkup Anda teliti siapa yang bisa Anda pentingkan. Termasuk yang di rumah, pentingkan keluarga. Anda masak, Anda siapin untuk berbuka. Itu sama halnya Anda lagi mempersiapkan keajaiban. Karena orang sekitar Anda bahagia, Anda siapin makanan untuk berbuka, maka disitulah ya, insya Allah kalau datengin ya, sarana mungkin dapetin keajaiban lewat dia. Mas Bayu lagi nggak di rumah, lagi di jalan, ya sudah teliti. Lagi di kerjaan, teliti. Kamu buka apa, pesan sendiri Anda. Masuk Anda kasihin. Seperti itu juga. Jadi isinya sekarang setiap hari, setiap saat adalah apa Mas Bayu? Mementingkan orang lain, memuliakan dan membahagiakan orang lain. Isinya itu. Ya, bagi yang pengen dapat keajaiban. Yang tadi sebut saya, maka teliti di lingkup Anda, maka siapa yang bisa dipentingkan, siapa yang benar-benar Anda pengen memuliakan dan bahagiakan, lakukan. Ya, lakukan. Seminggu lalu saya bingung karena harus bayar beberapa tagihan. Tiba-tiba seorang teman lama telepon dan membayar utang saya ke rekening pada itu besar jumlahnya puluhan juta. Masya Allah, benar-benar Allah luar biasa. Allah Akbar. Bahagia, rasanya luar biasa ya teman-teman. Bu Iin Satrio. Baru dasar mengikuti ilmu MR, hati semakin tenang, bahagia, bisa bertemu dengan orang-orang yang mulia. Yes. Alhamdulillah sehari selalu ada keajaiban, juga keajaiban dipimpin dan dimentoring. Masya Allah, saya mohon izin hanya berbagi ya, ya. Semoga Allah ridha sebagian ya Allah ridha, ya Allah ridha kepada kita semua yang untuk mendapatkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala.
Semoga berikan selalu kesehatan wa yaki buat Bu Eni ya. Doa yang sama buat Ibu dan semua keluarga ya. Alhamdulillah Mas Bayu, hasil jualan saya selama ini sebulan untung 100%, Masya Allah. Tuh. Jadi sudah ya, sahabat-sahabat Mandar rezeki itu semua isinya gini. Ya Allah bersyukur penghasilan untung 100%. Hari ini berlian 8 juta. Hari ini lagi transaksi batu berlian. Hari ini dapat keajaiban apa namanya? Apa tadi Bu Ika tadi ya 50 tadi ya itu dapat itu ya, setelah itu yang lain-lainnya dapetin. Nah itu isinya seperti itu, Mas Allah, bahagianya luar biasa. Maka caranya untuk dapatkan keajaiban demi keajaiban yaitu adalah kita meneliti ya siapa yang harus kita pentingkan saat ini, siapa yang harus kita muliakan dan bahagiakan orang lain ya, kita bahagiakan orang lain. Tentu ya, saat kita membutuhkan bagian orang lain, saat kita kembali di rumah, kita saat gelar sajadahnya, apa yang harus dilakukan Mas Bayu? Yang harus dilakukan adalah fakultus takfiru robbakum innahu kana ghafara. Apa Mas Bayu? Surat Nuh ayat 10. Mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jadi saat kita keluar, yaitu apa yang dilakukan Mas Bayu? Saat kita di luaran, ya di luaran, artinya di luar itu kita ke aktivitas sehari-hari. Fokus kita apa? Mementingkan orang lain, muliakan dan bahagiakan orang lain. Itu fokus kita saat aktivitas biasa. Tapi saat setelah itu, waktu-waktu tertentu saat ada panggilan-panggilan ayyala sholat, maka segera sudah gelar sadajanya yang dilakukan adalah fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohon ampun Allah, ya Allah, saya masih banyak dosa ya Allah. Dosa saya yang kemarin tidak tahu ya Allah itu sudah Engkau ampuni apa enggak. Mungkin itu bisa jadi sekat Engkau belum datengin keajaiban buat saya. Langsung minta mohon ampun ke Allah. Setelah itu sudah selesai, malam hari juga gitu ya. Kalau sekarang lagi mau sahur ya, sebelum sahur dilihat dulu sebelum sahur ya masih ada waktu, ya sudah 2 rakaat 2 kali salam gitu ya, bukan 2 rakaat itu salam, setelah itu kita kerjakan 2 kali. Saya itu mohon ampun Allah, astagfirullah, sambil apa namanya, sambil sahur gitu, sambil astagfirullah. Mohon ampun, meneliti mana dosa kita yang kemarin kita lakuin dan semoga Allah ampuni itu. Jadi kita mohon ampun terus. Karena di ayat ini ya, di ayat ini ada jawabannya ya. Yursilis sama alaikum min roro, akan diturunkan hujan yang lebat. Hujan gambarannya di sini adalah rezeki yang semua, bukan tentang uang tapi kesehatan, keluarga, sahabat, anak, lingkungan, itu semua adalah rezeki. Rezeki yang lebat. Nah, ya. Alaikum min roro. Nah, tuh lebat. Jadi kita dikasih rezeki. Di ayat 12-nya, wayum dikum bi amwal. Tuh, memperbanyak harta. Wabanin, anak-anak, mungkin anak biologis, mungkin anak perusahaan, anak sumber penghasilan, anak sumber yang lain, mungkin itu ya. Dan mengadakan kebun-kebun dan mengadakan pula apa namanya sungai-sungai di dalamnya. Itu coba bayangkan. Jadi tugas kita adalah untuk dapetin keajaiban demi keajaiban. Yang pertama adalah bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Setelah itu yang selanjutnya apa Mas Bayu? Meneliti ya, meneliti siapa yang bisa kita pentingkan, siapa yang kita bisa pentingkan hari ini, orang lain mana yang kita pentingkan, sekitar, keluarga, sahabat, pekerjaan, lingkungan, jalan, siapa yang telah pentingkan mereka semua. Ya. Selanjutnya saat sudah aktivitas rutin seperti itu, saat kita gelar sajadah, yang dilakukan adalah mohon ampun ke Allah. Ya Allah ampun ya Allah, saya nggak ngerti ya Allah, saya nggak ngerti dosa yang kemarin apa sudah Engkau ampuni, tapi ya ini adalah yang penting, saya mohon ampun ya Allah, mohon ampun. Termasuk sekarang sudah 10 hari ujung di Ramadan, kita maksimalkan di sininya, kita maksimalkan gitu. Ya malam-malam kita itikaf, terus yang lain tidur, kita mohon ampun ya Allah, gak ngerti ya Allah. Mungkin ya, semoga Allah mudahkan semua sahabatku yang masih saat ini lihat semuanya di sini, Allah mudahkan dapat malam Lailatul Qadar ya. Bismillah insyaallah, bismillah, semoga Allah izinkan kita dapat malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan yang
itulah. Semoga segala perisai-perisai kita juga Allah ridho ya, ampunin ya, Allah ridho ampuni kita, karena agar Allah juga berikan kemudahan atas segala hajat kita ya, semoga Allah. Oh ini sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bekasi hadir. Jadi itu teman-teman sahabatku ya, semua yang hadir hari ini. Jadi yang perlu dilakukan adalah poin-poin itu. Karena apa Mas Bayu? Kuncinya adalah seperti ini. Saya kemarin sempat memposting di YouTube saya, memposting di YouTube saya. Sederhana semua penjelasannya. Jadi itu saya ambil juga dari Magnet Rezeki sebenarnya, yang tentang yang namanya aliran keajaiban. Nah, itu saya ambil dari Magnet Rezeki ya. Di waktu camp saya dapetin itu dari Panas atau Ustaz Nasrullah, saya dapetin ya, itu namanya aliran keajaiban. Maksudnya gimana Mas Bayu? Jadi aliran keajaiban itu seperti ini ya. Saat kita dapetin keajaiban ya, saat kita dapetin keajaiban, terus habis itu kita simpen sendiri keajaiban itu seperti kayak air itu lagi kita taruh di satu tempat ya. Contoh mungkin satu tempat kayak ini ya, saya contoh di sini. Mungkin ini dimasukin air. Ada air di sini ya. Air masuk di satu tempat. Setelah itu air di sini kita simpen 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Yang terjadi airnya gimana? Yang terjadi airnya yang kita simpen ini jadinya gimana? Ada yang menyimak saat ini yang masih benar-benar di depan, yang masih di depan, saya tanya ya. Saat kita ada air kita masukin di sini, terus air ini disimpan minimal lah ya, minimal air ini kita simpan, airnya kita simpan di sini paling enggak mungkin 1, 2, 3 bulan. Yang terjadi dari air ini apa? Yang terjadi pasti air ini minimal aromanya berubah. Di antaranya keruh, warnanya berubah. Yang pertama yang terjadi adalah mungkin yang pertama kita laut tergantung airnya ya. Bisa jadi airnya keruh. Pertama keruh, setelah itu baunya, aromanya berubah, atau mungkin aroma dulu, habis itu warnanya berubah. Bisa jadi habis, bisa jadi habis, ya, bisa jadi habis, tergantung. Tapi kalau habis sih itu opsi yang kesekian kayaknya, karena tempat kita kan simpen aja 1 bulan, 1 tahun aja. Itu kalau kita botol, kita simpen di botol, ya. Ini contoh botol, air di botol kita simpen setahun, apa habis? Belum tentu. Berkurang iya, tapi gak habis. Tapi warnanya jelas, warnanya sudah berubah, baunya sudah berubah. Sama persis. Saat Anda dapetin keajaiban, terus Anda simpen itu keajaiban sendiri dan tidak mau Anda bagikan lagi, maka yang terjadi gimana? Keajaiban itu gak berdampak. Keajaiban itu tidak berdampak. Persis seperti air tadi, warnanya berubah, baunya berubah. Dampaknya apa? Enggak ada dampak. Tapi saat air itu tadi, Anda dapat air, setelah itu air gimana? Dinikmatin, diminum sekian, setelah itu sudah nikmat lega, ya masih ada sisanya. Simpen aja. Kalau disimpan terlalu lama malah nggak bisa diminum, malah nggak bisa dinikmatin. Maka caranya gimana Mas Bayu? Ya, sudah air yang sudah kita dapetin, sudah kita nikmatin, sudah Mas Bayu sudah nikmat berlebih, ya. Maka sisanya gimana? Sisanya siramin ke tanaman. Selanjutnya apa yang terjadi? Anda akan dapat lagi air yang baru. Mungkin yang awalnya botolnya sekian, berubah botolnya dari lebih besar, botolnya dari lebih besar, botolnya dari lebih besar, botolnya dari lebih besar, dan Anda berdampaknya banyak. Awalnya 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon, 1 taman, 1 wilayah, 1 gini, itu dampaknya. Itu namanya keberkahan. Bertambah, 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 bertambah. Jadi aliran keajaiban itu semakin bertambah saat kita mengalirkan. Jadi kita perlu menikmatin. Kita nikmatin tuh. Contoh kayak air tadi, kita minum. Iya, kita minum sampai kita benar-benar mungkin rasanya sudah apa ya? Puas gitu ya. Mungkin paling enggak kalau kita kondisi biasa saja, kondisi yang bukan haus bener, itu paling nggak sampai setengah botol aja sudah rasanya sudah kelebihan gitu kan ya. Sudah lebih-lebih. Maka sisanya gimana? Sisanya sudah bagi. Sisanya bagiin.
Ke siapa Mas Bayu? Ke sekitar kita dimanapun berada. Bagi. Contoh tadi perumpamannya adalah saya kasih siram di pohon satu. Besok Anda akan dapat lagi 2 botol. Akhirnya lebihnya lebih banyak. Jadi kita kasih lagi ke 2 pohon. Besok lagi 3 pohon, besok lagi 10 pohon, besok lagi 50 pohon, besok lagi 1 taman, besok lagi mungkin sekian ya, tamannya makin luas, makin luas, makin luas. Saat sudah makin luas yang terjadi apa? Bunga muncul, kupu-kupunya datang. Itu yang terjadi. Maka isinya kita mau main dengan kupu-kupu? Sudah. Saat kita sudah mau main dengan kupu-kupu, tinggal datang aja. Konsep sederhananya ya. Kupu-kupu kita konsep tentang bangun kekayaan. Konsep tentang bangun kekayaan yaitu kupu-kupu tadi. Yes, semakin bagi semakin dapat yang baru. Ya, sudah. Apa nggak boleh dinikmati? Boleh, tadi kan saya ngomong boleh. Tadi kan air 1 botol, kita nikmatin sekuat kita mampu. Kita mau nikmatin berapa? Mau semua kita nikmatin? Enggak, kayaknya enggak deh. Kita nggak mampu mau nikmatin semua itu. Pasti hanya mungkin maksimal setengah deh. Setengah itu sudah kayaknya sudah berlebih banget. Rasanya sudah cukup banget. Nah lebihnya ini daripada jadi air yang tadi bentuknya keruh, setelah itu warnanya baunya nggak nyaman gitu, ya sudah kasihin aja ke siapa? Contoh ke pohon, contoh kasih ke hewan, kucing apalah gitu. Coba semakin gitu bagian itu semakin datang. Kalau di pohon aja semakin banyak kita pohon-pohon sekitar yang sudah kita, akhirnya apa? Makin berbunga pohonnya, makin berbunga. Saat sudah makin berbunga, yang datang apa? Saat pohon itu berbunga, yang datang apa? Coba komen. Saat pohon itu berbunga, yang datang apa? Ya. Mungkin masih ada yang lagi persiapan buka. Saat pohon itu berbunga, maka yang datang adalah kupu-kupu, dan kupu-kupu itu adalah perumpamaan adalah semua hal yang kita inginkan, rezeki dan lain-lain. Kesehatan, kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, ketinggian, keberkahan dan lain-lain diibaratkan adalah kupu-kupu. Maka saat kita benar-benar tadi pohonnya sudah berbunga, maka semua akan datang. Kupu-kupu datang dan itu ada kita benar-benar bisa nikmati. Sip. Jadi konsep sederhananya apa Mas Bayu? Yang pertama adalah bersyukur dan bersyukur dan bersyukur. Saya ulang ya, mumpung saya ingat. Silakan yang teman-teman mau nulis. Pertama yang dilakukan apa untuk dapatin keajaiban demi keajaiban? Yang pertama adalah bersyukur dan bersyukur atas kejadian saat ini yang kita alamin. Jadi bersyukur setiap detik, meneliti setiap detik apa yang bisa disyukurin. Pertama, kedua, setelah bersyukur kedua adalah mementingkan orang lain, memuliakan dan membahagiakan orang lain di sekitar kita dimanapun berada. Semua kita pentingkan, semua kita muliakan, semua kita bayangkan, dibahagiakan, semua dibahagiakan. Yang kedua. Maka yang ketiga apa Mas Bayu? Saat kita sudah aktivitas sehari-hari sambil tadi sehari-hari kita selanjutnya 3 ini adalah bungkus semuanya. Bungkus semuanya adalah apa? Setiap detik lakukan mohon ampun ke Allah. Setiap detik, lebih-lebih saat sajadah tergelar. Jadi setiap detik langsung mohon ampun. Jadi setiap detik ini ada bungkusnya. Bungkusnya semuanya nanti adalah poin yang ini. Mohon ampun ke Allah ini bungkusnya. Ibaratnya apa ya, Pak? Perumpamannya nggak ada di sini ya. Ibaratnya bungkusnya deh. Bungkusnya adalah di sini adalah buka perisainya. Mohon ampun ke Allah Yang tadi di ayat surat Nuh tadi mohon ampun kepada Tuhanmu Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Tuh. Bungkusannya dari kegiatan kita tadi adalah perisai. Kita bongkar perisainya. Bongkar perisainya dengan mohon ampun ke Allah. Buka perisainya. Jadi buka perisainya adalah mohon ampun ke Allah mohon ampun dengan banyak. Jadi setiap detiknya, lebih-lebih saat kita gelar sajadahnya, lebih-lebih saat kita malam hari bangun, itu lebih-lebih kita bongkar perisainya. Jadi kita duduk diam kita di situ adalah melepas perisainya,
Nah, saat kondisi sehari-hari pun, saat kita membahagiakan orang juga, kita lagi mohon ampun ya Allah, mohon ampun. Lagi bersyukur juga kita mohon ampun ya Allah, kemarin saya nggak bersyukur atas ini, mohon ampun ya Allah. Jadi imbanginya adalah mohon ampun. Oke, ya, imbangannya adalah mohon ampun. Selanjutnya adalah kita memahami dengan konsep yang namanya aliran keajaiban. Ya, kalau yang teman-teman pengen tahu, lihat di postingan saya ya, di postingan saya yang sudah teman-teman ada di grup ada ya. Oh belum sih, di grup belum ada ya. Ada di channel saya ya. Silakan lihat di channel saya, itu penjelasan tentang sederhana aliran keajaiban. Jadi intinya adalah semakin kita mengalirkan apa yang sudah kita dapetin ya, yang sudah Allah kasih ke kita, semakin kita alirkan, maka itu semakin berkah. Maka saat sudah semakin berkah, maka semua apa yang benar-benar ada dalam diri kita yang kita inginkan ya, apapun ya, itu kupu-kupu datang. Kupu-kupu itu kita gambarkan adalah semua yang kita inginkan ya, rezeki, kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, ketinggian, keberkahan ya, apapun yang sedang kita inginkan itu ibaratnya adalah kupu-kupu, dan kupu-kupu datang di pohon yang sedang berbunga, yang sedang berkembang. Maka cara bagaimana pohon ini berkembang, maka kita mengalirkan yang namanya aliran keajaiban. Jadi artinya kita dapetin air kita nikmatin, ada kelebihan, lebihnya kasih ke pohon. Siapa pohon? Orang sekitar kita adalah taman, pohon itu. Maka di situ saat berkembang, maka yang datang adalah kupu-kupu. Kupu-kupu apa Mas Bayu? Ini adalah semua yang kita inginkan adalah kupu-kupunya. Kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, ketinggian, semuanya adalah kupu-kupunya. Dan ini adalah pohon yang sedang berkembang, yang sudah Anda alirkan tadi beberapa, yang sudah Anda berikan keajaiban-keajaiban. Maka datang semuanya. Itu poinnya. Bersyukur setiap detik ya, bersyukur setiap. Yes, seperti itu ya. Karena sudah jam 5 ya, nah karena kita sudah pasti lagi nyiapin buka ya. Kalau saya sih lagi disiapin ya, saya nggak nyiapin tapi saya disiapin, makanya saya jadi ini contoh sederhananya, kita belajar di satu hal yang sore hari ini. Saya sedang dimuliakan untuk berbuka puasa ya, maka saya ingin membahagiakan. Siapa yang saya bahagiakan? Oh, teman-teman saya yang ada di Facebook. Saya muliakan dengan apa? Saya bagikan. Jadi isinya saling membahagiakan, saling memuliakan orang lain. Maka sudah, kita akan isinya, kondisinya kita adalah keajaiban demi keajaiban demi keajaiban demi keajaiban. Biiznillah. Karena keajaiban ya, batasnya adalah biiznillah, karena izin Allah. Sudah. Maka Allah mengizinkan saat kita juga peduli kepada makhluk yang lain, hamba yang lain. Ya, sederhana itu. Maka cuma kita perlu tantangan yang besar sekali untuk bisa mempraktekannya. Tapi bismillah, kita bersama-sama. Bismillah ya, kita bersama-sama. Sekali lagi bismillah ya, dengan nama Allah ya. Ya, yang mulia ya. Semoga kita dikasih kemudahan untuk mempraktekkan semua yang apa itu bisa membuat Allah bahagia dan Allah ridho, datangkan maunahnya, keajaiban buat kita. Jadi sekian dari saya ya. Bagi teman-teman yang pengen ikut Zoom ya, untuk Zoom kelas dari mentoring saya, mohon silahkan segera dilihat di grup ya. Di grup itu ada postingan saya, dan segala yang belum konfirmasi segera konfirmasi, karena insya Allah beberapa hari ke depan nanti akan saya info secara japri. Japrinya kemana? Japrinya pasti ke nomor. Nah, cara saya bisa dapetin nomor, Anda konfirmasi ke saya. Nah ya, mohon izin, nomornya itu langsung dengan saya, agar tujuannya saya bisa tahu siapanya. Ya, tujuannya memang di situ karena saya menceritakan tentang pengalaman saya ya. Jadi seperti itu. Silakan bagi teman-teman yang belum konfirmasi untuk mengikuti Zoom kelas mentoring dengan saya ya. Karena semua judulnya memang dua, LOP dan terumbu karang, tapi di dalamnya akan kita praktekin semuanya. Termasuk seperti kayak itu tadi, aliran keajaiban. Itu juga sama halnya. Nanti akan kita bahas. Cuma bonus sore hari ini teman-teman bisa dapetin ya. Apa ini? Grup apa Mas Bayu? Saya belum ada grupnya. Grup ini grup yang saat ini FB itu ada postingan saya tentang Zoom kelas. Mbak Dian ya, ada Zoom kelas. Nah, itu informasi Zoom kelas bisa dilihat. Jadi mentoring dengan saya. Jadi ibaratnya mentorin langsung ya, saya pengalaman saya bagikan langsung, intinya gitu ya, tapi melalui Zoom bersama teman-teman yang lain ya.
Jadi di grup ini silakan nanti dilihat postingan saya ya, atau postingannya saya taruh di atas lagi deh nanti. Saya taruh di atas, silakan ya teman-teman mungkin yang belum konfirmasi silakan. Ikut lagi boleh, bagian teman-teman sudah ikut malah wajib ikut karena belum selesai. Masih ada beberapa hari ke depan. Waktunya masih berjalan. Ini masih saya coba teman-teman yang pengen ikut dan belum bergabung. Itu aja saya buka. Bagi yang sudah kemarin ikut, wajib. Nggak ngikutin ya sudah ya. Nggak. Tapi itu kita harus komitmen. Kita harus komitmen. Kita niat, kita mau ya sudah kita jalankan. Gitu ya. Ya Allah semoga turunkan rahmat yang besar namanya. Ya bismillah insyaallah ya. Bismillah insyaallah ya. Jadi sekian dari saya, selamat berbuka puasa. Sebelum berbuka, hari ini hari Jumat ya. Hari ini hari Jumat, hari yang mulia, ada kesempatan yang mulia di ujung hari waktu asar ini. Terutama nanti sebelum berbuka ya. Ada doa-doa yang mungkin kita munculkan ya, kita harapkan ke Allah, silakan. Dan bagi yang ingin ibaratnya turut serta ya, mohon izin menginformasikan di channel saya ya, di Telegram saya itu ada satu informasi ya, di situ mungkin biar teman-teman ada yang ingin terlibat, silakan. Saya senang sekali bagi yang ingin saya hanya membagikan informasi ya. Silakan yang ingin, silakan yang enggak juga enggak apa-apa ya. Jadi hanya berbagi aja kesempatan di Jumat mulia ini. Jadi itu doanya sebelum berbuka, karena doa penghujung asar dahsyat, insya Allah ya, bismillah, doa kita dimudahkan semua oleh Allah ya. Dan kepedulian kita hari Jumat ini insya Allah sangat berdampak buat diri kita sendiri ya. Sekian dari saya. Yang belum tahu silakan ya, ada di grup dan ada di channel saya, silakan nanti dilihat. Sekian dari saya ya, Bayu As-Siddiq, CTMR, mohon izin undur diri. Semoga bermanfaat semua yang kita sharingkan sore hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.